Satu bulan menjelang Hari Raya Idul Adha, seperti halnya tahun-tahun kemarin, gue banyak terima orderan sarkul khusus pisau-pisau sembelih. Dan di episode kali ini, kita mulai dengan proyek sarkul Elma Knife. Tapi sebelum itu, ngopi dulu. Assalamualaikum pemirsa, balik lagi di channel Dak Berencep. Yoi. Hari Raya Idul Adha adalah salah satu hari besar yang diperingati setahun sekali dan dirayakan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Namun akhir-akhir ini atau kalau kita tarik beberapa tahun ke belakang ya, banyak juga gue lihat warga non-muslim yang ikut merayakan untuk sekedar berbagi. Mantap. Tapi di kalangan komunitas pisau, Lebaran Idul Adha juga merupakan lebarannya orang-orang pisau. Gimana enggak? Selama ini kita punya pisau keren-keren tapi cuman disimpan aja. Dan ini adalah momen untuk ajang pamer sekaligus pembuktian durability sebuah bilah. Mulai dari pemilihan bahan material, konfigurasi, kontur bevel, edge retention, dan lain-lain. Dan sudah semestinya nama besar sebuah brand pisau dipertaruhkan di sini. Mulai dari yang pabrikan sampai ke custom maker. Dan yang unik, sehari setelah lebaran, pasti banyak tuh postingan-postingan yang sifatnya review bertebaran di sosial media, khususnya di forum-forum bilah atau komunitas pisau. Dan kebanyakan yang dihadirkan adalah review positif. Ini sekaligus membuktikan bahwa bilah-bilah karya maker lokal kita mempunyai kualitas yang sudah nggak perlu diragukan lagi. Salut! Seperti halnya di episode kali ini, bilah yang mau gue bikinin sarkul sudah nggak perlu lagi dipertanyakan soal kualitasnya. Elma Knife. Kayak gimana penampakan bilahnya? Nih, gue kasih birol. Secara visual, bilah ini memiliki karakter sebagai golsem atau golok sembelih atau pisau sembelih. Intinya, bilah ini punya tugas sebagai eksekutor oleh para juru sembelih atau jagal. Untuk speknya sendiri cukup ideal sebagai golsem, yakni memiliki panjang bilah 26 cm, lebar 3,5 cm, serta thickness ada di 5 mm. Untuk materialnya sendiri terbuat dari bahan VH carbon steel, dan di sektor handle terbuat dari kayu yang diukir manis menambah kesan artistik secara looks. Overall panjang golok ini mencapai 40 cm, diukur dari pangkal handle sampai ujung bilah. Terlihat simple minimalis, tapi dengan brand sekelas Elma Knife, tentunya bilah ini punya keistimewaan tersendiri. Yap, itu tadi spek dan detail pisau di project kali ini yang bisa sedikit gue spill ke kalian. Untuk konsep sarkulnya, nggak ada request khusus dari si owner. Jadi keseluruhan desain diserahin ke gue. Sebenarnya requestnya ada sih, cuman nggak terlalu spesifik. Dia cuman minta dibikinin sarkul yang unik. Nah, uniknya di mana? Nanti gue jelasin di pertengahan video. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan teman gue yang gue nggak kenal sih sebenarnya. Mungkin dia salah satu subscriber di channel ini yang ngechat gue lewat WA. Oke cuy, nggak usah kelamaan, langsung aja gue ajak kalian untuk flashback ke beberapa waktu lalu saat project ini dikerjakan. Cekidot! Seperti biasa, proses awal yang gue lakuin adalah menggambar sketsa pola. Ini bertujuan untuk menentukan dimensi yang fix sesuai bentuk bilahnya. Nggak cuma main body aja yang gue gambar sketsa polanya. Bagian body-body lain pun sekalian gue atur dimensinya di proses ini. Seperti layer, bed loop, dan lain-lain. Setelah sketsa pola dirasa udah fix, lanjut gue aplikasiin ke media kulitnya. Di sini gue pakai bahan vektan ukuran 3 mm. Step selanjutnya adalah gue mulai ngemotif seluruh permukaan main body dengan cara stamping, emboss, dan carving. Dan di project ini gue sementara nggak main inlay dulu ya, biar nggak bosan aja sih. Lagi pula si owner juga nggak request aneh-aneh. Gue motif tiap body dengan beberapa pattern yang berbeda, biar nggak terkesan monoton. Dan hasil mentahnya kurang lebih kayak gini.
Proses selanjutnya adalah pewarnaan. Gue cat dengan warna coklat tua sebagai base colornya, yang nanti gue kombinasi dengan gradasi warna hitam. Di bagian lining dalam, gue pakai bahan kain blue true warna coklat. Kalau ini sih udah langganan buat project-project Elmar Knife ya. Jadi tanpa di request pun udah pasti include dalam paket premium custom art. Aksesoris dalam udah selesai, termasuk pemasangan stopper edge. Tapi kalau kalian lihat, stopper edge cuma terpasang satu sisi aja ya, cuma di bagian bawah. Sedangkan bagian atas sengaja nggak gue pasang. Dan ini dia stopper edge bagian atasnya, yang udah gue modif khusus di project kali ini. Jadi alih-alih gue tanam di dalam, ini malah gue tempel di luar yang kesannya jadi aksen tambahan layer. Padahal ini berfungsi sebagai konektor 2 main body. Lalu kenapa gue bikin seribet ini? Apakah ini cuma gimmick aja? Atau salah pola? Atau gimana? Tentu enggak dong. Alasannya nanti gue jelasin saat gue spill spek dan detailnya. Lanjut gue pasang cover atau layer serta bagian bed loopnya. Dari sini udah terlihat sedikit keseluruhan looksnya. Gimana menurut kalian? Kalau keren, tulis di kolom komentar. Kalau kurang, langsung chat ke nomor WA berikut. Mendekati proses akhir, saatnya penyatuan body-body. Dan beberapa footage harus gue skip ya, karena sifatnya cuman repetisi. Jangan lupa ngopi. Oke cuy, setelah proses pengerjaan selama 2 hari kerja, maka project Charcoal Elmar Knife kali ini gue nyatain selesai. Kayak gimana hasilnya? Langsung kita cek di foto-foto dan video performnya. Check it out! Dan sekarang gue mau spill spek dan detailnya.
Oke, gue mulai dari bahannya dulu. Bahan gue pakai Vektan ukuran 3 mili, dan sarkul ini memiliki panjang 40 cm, terlebar 8 cm, serta tebal bagian stopper edge ada di 9 mm. Untuk motifnya full depan dan belakang dengan pola motif yang sama, sampai ke bagian bed loopnya. Bed loopnya gue bikin model tempel simple kayak gini, tapi secara preferensi pribadi gue suka banget model yang begini. Nah, yang unik di sarkul ini adalah sebenarnya secara pola sarkul ini memakai tipe stacked atau yang ditumpuk ya, bukan yang dilipat. Tapi stopper edge yang ada di atas yang biasanya ada di dalam, kali ini gue taruh di luar. Jadi fungsinya gue twist sebagai layer aksen aksesoris tambahan. Sehingga secara look sarkul ini seperti yang model lipat gitu ya, padahal sebenarnya ini adalah tipe stacked. Dan kenapa gue bikin seribet ini? Alasannya adalah beberapa waktu lalu ada salah satu teman gue ngechat gue menanyakan hal ini. Daripada gue ribet ngejelasinnya lewat chat yang belum tentu juga dia mudeng, jadi gue spill aja caranya di video kali ini. Ini juga bisa jadi tips and trick untuk kalian seat maker yang memakai bahan kulit perca atau panel alias kulit yang potongannya nggak terlalu lebar ya, yang biasanya panjang-panjang gitu. Untuk warnanya, dark brown yang gue kombinasiin dengan gradasi warna hitam. Dan aksen bolong-bolong ini gue adaptasi dari project sebelumnya yang kemarin. Di sektor stitching gue jahit menggunakan benang mokasin warna hitam ukuran 1 mili dan jarak prong yang gue pakai ukuran 5 mm. Sebagai finishingnya, gue top coat menggunakan top coating yang glossy ya untuk melindungi warna catnya biar lebih awet. Dan di kelas premium custom art, bagian dalam gue lining biar bilah kalian aman saat proses in out dari sarkulnya. Kali ini bagian lining dalam gue pakai dari bahan blue true warna coklat. Dan ini ada beberapa pin bakpao yang sifatnya cuma sebagai aksesoris saja. Mantap. Yap, itu tadi hasil keseluruhan di project kali ini. Dan seperti yang udah gue spill di awal tadi, bahwa bila di project kali ini adalah bila dengan brand Elmac Knife. Dan kayaknya gue udah nggak perlu jelasin lagi ya soal Elmac Knife, karena udah sering banget gue terima project dari Elmac Knife, bahkan sebelum channel ini dibuat. Tapi kalau buat yang belum tahu, bisa kalian kepoin di akun sosial medianya. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan di kesempatan kali ini gue mau ucapin terima kasih banyak kepada Kang Lulu Elma yang sudah mempercayakan pesanannya di DAK Letter. Oke cuy, gue rasa videonya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kali ini, bisa like and share ke teman-teman kalian. Dan kalau ada yang mau ditanyain tentang video baru kali ini, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dukung terus channel gue dengan cara subscribe, biar gue makin semangat bikin konten tentang kulit. Dan follow juga beberapa akun sosial media gue, linknya nanti gue taruh di kolom deskripsi. Dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Langsung aja video ini gue tutup, terakhir gue Encep, pamit, mau ngopi. Ciao!